Nyamuk besar. Emily terbangun dari tidurnya ketika cahaya matahari menyorot ke arahnya. Dia mengucek matanya perlahan dan mengerjapkannya kembali. Saat dia membuka matanya, netranya menyipit kala melihat wajah seseorang tepat di hadapannya. Mas Gilbert, lirih Emily. 1 detik, 2 detik, Mas Gilbert, pakik Emily dan langsung mendudukkan dirinya. Lantaran terkejut, Emily merasakan dingin menerpa tubuhnya. Dia menatap tubuh atasnya tanpa selai benang pun. Gilbert sontak saja langsung terbangun dan menatap Emily yang menarik selimut menutupi tubuh bagian atasnya. Wajah wanita itu terlihat sangat panik sekali. "Kenapa sih bikin kaget aja?" gerutu Gilbert. Plak! Gilbert semakin dibuat terkejut ketika dia mendapat tamparan cinta di pagi hari dari istrinya tercinta. Dengan wajah melongo tak percaya dia menatap Emily. "Kamu tampar, Mas?" unjuk Gilbert pada dirinya sendiri. Emily mengeratkan selimutnya pada tubuhnya. Dia menumpahkan tangisnya dengan menatap kecewa pada suaminya. "Tega kamu? Kamu suruh aku di sini sebagai ibu pengasuh Repin, tapi kenapa kamu malah mengambil hakmu secara paksa, Mas? Apa maumu sebenarnya? Kamu membenciku bukan? Bencilah aku, tapi jangan seperti ini, Mas," isak Emily. Gil menggaruk pelipisnya. Istrinya seperti wanita yang telah diperkaos oleh lelaki lain, padahal dirinya hanya berniat menolong istrinya itu. "Kalau kamu minta hak kamu, bicarakan baik-baik, bukan mengambil kesempatan seperti ini. Aku benci kamu, Mas. Aku benci," histeris Emily. "Hei, tenanglah, tenang," seru Gilbert saat istrinya itu menjambak kasar rambutnya. Gilbert memeluk Emily dengan erat. Walau Emily memberontak tetapi sekuat tenaga, Gilbert memeluk istrinya itu. "Tenang, oke, tenang. Coba lihat ke bawah sayang, jangan mengamuk lebih dulu seperti ini," bisik Gilbert. Emily sontak saja langsung terdiam. Dia mendorong Gilbert dan mengintip di balik selimutnya. Iya masih pakai," ujar Emily dengan lugunya. Gilbert sungguh tak tahan menahan tawa. Akhirnya dia tertawa lepas sambil beranjak dari tempat tidur. Emily mendelik ketika melihat suaminya itu tertawa sangat lebar. "Kamu tahu, kamu itu seperti seorang gadis yang Mas renggut mahkotanya. Hahaha. Hei Emily, kita sudah memiliki anak. Janganlah berlaga seperti seorang gadis, oke?" Tawa Gilbert pecah. Dia benar-benar tak habis pikir dengan istrinya itu. Pipi Emily bersemu merah. Dirinya juga malu karena mengira suaminya telah melakukan hal yang tidak-tidak padanya. "Dengar, semalam kau sakit. Mas melakukan metode skin to skin padamu. Coba sini Mas cek dulu apakah panasnya sudah turun," ujar Gilbert dan mendekati Emily. Gilbert menempelkan punggung tangannya pada kening Emily. Tak lagi panas, hanya hangat sedikit saja. Emily menjadi terharu. Dia kembali mendapatkan perhatian suaminya. Betapa senang dan bahagia hatinya saat ini tak dapat digambarkan secara jelas. "Lumayan, nanti jangan mandi. Lap-lap saja, takutnya demam lagi. Sore baru mandi," titah Gilbert. "Bukannya kalau demam itu harus mandi ya, biar panasnya keluar," gumam Emily. "Mana ada, yang ada makin demam. Udah nurut aja sama suami, aku mandi duluan." Gilbert pun masuk mengambil handuknya dan masuk ke dalam kamar mandi. Hatinya pagi ini sungguh berbunga-bunga hanya karena keluguan istrinya. "Mas Gilbert masih peduli padaku. Itu artinya aku masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki rumah tanggaku. Repin, keluarga kita akan lengkap sayang, sesuai impian kamu," gumam Emily dengan senang. Gilbert dan Emily turun ke ruang makan secara bersamaan. Alfred dan Hannah sudah sarapan terlebih dulu tanpa menunggu Pak Sutri itu turun. "Pagi, Mom," sapa Gilbert dengan senyum ceria. "Pagi?" heran Hannah. Tatapan Hannah tak lepas dari putranya.
Sampai saat putranya itu mengambil roti dan memakannya, dirinya masih saja bingung. "Kenapa, Mom?" tanya Gilbert saat merasa Hana memperhatikannya. Enggak, tumben mukamu berseri. Biasanya gelap gitu auranya," ujar Hana dengan penuh sindiran. Gilbert yang tadi hatinya sedang berbunga-bunga seketika mendengus sebal. Kenapa mominya itu tak bisa melihatnya bahagia sedikit pun? "Oh iya Mom, di mana Danjel dan Revin?" tanya Emily yang tak melihat keberadaan putranya. "Danjel mengajak Revin bermain bersama Zero," ujar Hana dengan santai sambil mengoleskan selai kacang di rotinya. "Apa?" pekik Gilbert. Tatapan mereka menatap Gilbert yang langsung beranjak dari duduknya dengan wajah khawatir. "Mommy gimana sih? Zero itu berbahaya, Mom," seru Gilbert dan tanpa banyak bicara lagi dia langsung berlari ke taman belakang. Albert menggeleng kelakuan putranya itu padahal Albert sudah mengawasi Repin sedari tadi. Sepertinya Zero sangat menyukai Repin, terbukti buaya itu tak menyakiti Repin sama sekali. "Zero itu buaya milik Gilbert, tapi kamu tenang saja, Daddy sudah memantaunya tadi dan Zero tidak menargetkan putramu untuk menjadi mangsa, malah mereka berteman akrab," sahut Albert saat melihat wajah kebingungan sang menantu. "Oh," ragu Emily. Bagaimanapun dia ikut khawatir pada putranya. Hana tersenyum melihat menantunya itu yang sesekali menoleh ke belakang, berharap Gilbert kembali membawa Repin. Sampai dia melihat sesuatu, senyumnya luntur saat itu juga ketika melihat sesuatu yang ada pada leher menantunya. "Itu bukannya tanda jatah bukan sih?" "Iya kayaknya. Tapi bisa jadi nyamuk kan? Tapi nyamuk gak mungkin segede itu merahnya. Masa mereka?" Hana berperang dengan pikirannya sendiri. Tatapannya membuat Emily yang merasa ditatap akhirnya bertanya pada ibu mertuanya itu. "Kenapa, Mom?" tanya Emily dengan bingung. "Oh enggak, cuman itu apa namanya sih? Gimana ya cara ngomongnya? Begini, maaf ya, apa bentol di lehermu itu digigit nyamuk, Nak?" ujar Hana. Dia bertanya dengan sedikit ragu takut menyinggung perasaan menantunya itu. "Hah? Mana, Mom?" tanya Emily sambil meraba lehernya. Hana beranjak dari duduknya, dia berjalan mendekati menantu Mommy kesayangannya yang sibuk mencari apa yang Hana maksud. Sementara Albert dia menyipitkan matanya guna melihat lebih jelas apa yang ditunjuk oleh Hana. Kekepoan melanda dirinya saat ini. "Bentar, Mommy bawa ponsel," ujar Hana ketika menyadari jika Emily pasti tak bisa melihat lehernya sendiri. Hana mengeluarkan ponselnya. Dia membuka kamera dan menunjukkan pada Emily. "Ini loh merah-merah di sini." "Walah, banyak banget ujar Hana dengan heboh. Emily membulatkan matanya saat menyadari merah-merah apa itu. Dia kembali teringat dirinya saat bangun tidur tadi. "Merah-merah ini? Jadi Mas Gilbert berbohong," batin Emily, malah merasa dibohongi oleh sang suami. Albert memberi kode pada istrinya itu. Dia bertanya tentang apa yang terjadi pada menantunya. Hana tersenyum, dia memonyongkan bibirnya membuat Albert langsung mengerti. "Sudah, Repin duduk di sini saja." Suara Gilbert membuat mereka menoleh ke arah pemilik suara. "Tadi Cap Cena, bentar doang di situ pulang. Lep belum say-bye buat Jelona," rengek anak itu sambil melompat-lompat membuat Gilbert harus menahan putranya itu. Pria itu menggandeng lengan Repin yang tampak cemberut karena dinasehatin oleh sang ayah. "Nanti Dad belikan kucing, jangan main sama Zero lagi. Kamu bisa bermain kucing dengan sebab di sini," ujar Gilbert yang masih belum menyadari ada seseorang yang menatapnya tajam. Pantas ya, keluar kamar wajahnya gak butek lagi, ternyata udah dapat suntikan hidup lagi toh," seru Hana dengan mengulum senyum. Gilbert mengerukkan keningnya pertanda tak mengerti. Dia benar-benar tak paham maksud dari ibunya itu. "Apa sih Mom? Gil gak ngerti," ujar Gilbert. "Oh, ini juga gak ngerti ya Mas?" seru Emily sambil memperlihatkan perbuatan nakal suaminya. Mata Gilbert menyipit, sedetik kemudian dia menyadari apa yang keluarganya itu maksud. Itu tadi malam banyak nyamuk." "Iya, nyamuknya gede-gede banget," bela Gilbert. Tak tahan lagi, Emily bangun dan menatap suaminya dengan tajam.
Hana tersenyum puas dengan menantunya. Akhirnya sang menantu belajar juga menjadi istri yang cerdas darinya. Mau kamu bibir kamu disamain sama moncong nyamuk, ha? Pekik Emily yang sudah merasa gemas dengan suami jaimnya itu. Benar-benar gemas.